amal benyat bukan kemudian oh hebat ya wong iku loro kaya ngono sik poso. Hati-hati dengan riya ya seperti itu. Kemudian orang yang sakit ya. Jadi orang yang sakit ini tentu sakit yang bagaimana? Mek sariawan, mek panu gitu. Yo ojo gitu ya, seperti itu. Jadi sakit yang mendapat rasa itu yang menambah mudorot, sakit yang semakin parah atau memperlambat kesembuhan. Ini batasannya gitu. Kalau misalnya belek entok konjungtivitis gitu. Nah, konjungtivitis yang bagaimana gitu. Ya, seperti ini. Jadi sekali lagi perhatikan. Jadi kita dokter, saya misalnya dokter Objin melihat dulu. Saya selalu menganjurkan semua pasien ibu hamil itu saya selalu tanya, ibu mau puasa? Gini bu caranya puasa, gini, 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 gini. Tapi kalau ibu mengalami hal seperti ini, silakan ibu membatalkan puasanya. Artinya sebagai dokter, sebagai seorang muslim, saya mengingatkan pasien saya. Mengingatkan pasien saya, kalau dia tidak melakukan, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Sama seperti kalian. Ya, bahwa kalian nanti di dokter, kalian dibekali ilmu-ilmu seperti ini, maka sampaikan itu pada pasien kalian. Dan itu akan berdampak bahwa kalau pasiennya mengerjakan, pahalanya akan terus-menerus mengalir ke kalian. Enak kan? Ya, seperti itu. Jadi jadi dokter itu dalam sisi ini tuh enak banget gitu. Kenapa? Karena jadi sumber pahala terus-menerus ya. Jadi sakit yang ini yang harus kita perhatikan. Dan ini dibolehkan oleh Allah gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang apa namanya orang-orang yang sakit yang dalam perjalanan memutuskan untuk tetap berpuasa masih menjadi pilihan yang lebih utama gitu ya. Jadi seperti tadi puasa yang sakit yang bagaimana tentu ada syaratnya yang saya berikan ya. Nah, jadi contoh misalnya orang-orang yang DM, diabetes dan apakah dia boleh berpuasa? Silahkan. Dia mengatur makannya, sahur, buka dan selesai tarawih. Tetapi kapan dia harus berhenti puasa ketika gula darahnya sudah dia mengalami hipoglikemi atau hiperglikemi gitu. Ya, dianjurkan mereka-mereka yang berpuasa itu sebenarnya memakan serat yang banyak dan protein sebenarnya. Protein itu lama diolah sehingga dia lama kenyang. Itu sebabnya saya memberikan kepada pasien-pasien yang hamil kalau ingin berpuasa maka ketika sahur memperbanyak lauk, protein, bukan karbo. Karbo itu cepat kenyang tapi cepat juga habisnya. Ya, seperti itu. Untuk orang-orang GERD, boleh nggak sih orang-orang GERD puasa? Boleh, tapi dia perlu menghindari apa? Makanan berlemak, pedas, dan asam yang tinggi. Kenapa? Kan dikelola dengan waktu yang lama, ya seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang sakit itu masih boleh kok puasa. Ya. Hamil dan menyusui, ya. Jadi ada berbagai pendapat, ya. Kalau si ibu hamil khawatir dengan dirinya, berarti dia sama dengan orang sakit, dia bisa mengganti, mengkodo puasanya nanti. Dia batal sekarang, dia mengganti puasanya nanti setelah bulan Ramadan. Ada juga kalau dia sanggup puasa, tapi khawatir dengan diri dan atau bayinya. Khawatir maksudnya karena proses perubahan anatomi, fisiologi, kemudian dia lemas dan seterusnya, atau terdampak pada bayinya sehingga asupan gizi untuk bayinya terancam, maka pilihannya adalah dua, dia mengganti dan bayar fidyah. Nah, jadi untuk hamil dan menyusui seperti itu. Dan ini yang perlu kita sampaikan gitu. Kadang-kadang pasien saya, dok saya nggak puasa, saya kan hamil loh. Ibu kenapa? Masalah dengan hamilnya. Kalau dia bilang, dok saya nggak kuat karena kalau saya puasa saya keringetan. Oke, silahkan. Enggak kok dok, saya sehat-sehat aja gitu. Tapi apa namanya, ya saya nggak mau aja puasa lah, beda. Jadi ada seperti itu. Karena sahabat Rasulullah, Asma binti Abu Bakar, dalam keadaan puasa dan hamil dia mengantar makanan. Tidak hanya sekedar mengantar makanan, tapi dia naik ke bukit. Naik ke bukit, bawa ransum makanan, dan itu padang pasir. Beda kan dengan Malang yang si adem. Terakhir kemarin saya apa namanya haji, kemarin itu 45 derajat gitu. Panas luar biasa. Ya. Nah, jadi pendapat-pendapatnya dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Zaid
boleh keduanya tidak berpuasa, ya, dan ada kewajiban fidyah. Jadi ini banyak pendapat ya, tapi tidak ada kodo untuk keduanya. Pendapat kedua, gitu ya, boleh bahwa keduanya boleh tidak berpuasa, hamil dan menyusui, tetapi harus mengkodok tanpa bayar fidyah, disamakan dengan orang sakit. Yang mana yang mau kita pilih silahkan, karena kita sudah punya dasarnya. Ya. Pendapat ketiga, ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak berpuasa, namun wajib mengkodok dan bayar fidyah. Gitu. Nah, tapi kalau Imam Malik boleh tidak puasa, harus mengkodok tanpa bayar fidyah. Ya, jadi kita lihat ini pendapatnya siapa. Kebanyakan orang Indonesia pakai Imam Syafi'i ya, Syafi'iyah ya, seperti itu, mazhabnya Syafi'iyah. Tapi terserah, kita boleh. Ya. Kemudian tentang orang-orang yang lanjut usia. Lanjut usia tentu mereka-mereka yang apa namanya udah lupa, demensia, udah nggak ingat dirinya, harus butuh pertolongan dan seterusnya ya. Mereka apa namanya justru apa namanya tidak mampu puasa dan harus mengkodok, harus memfidyah setiap hari untuk seorang miskin. Ya. Jadi batasannya lanjut usia kalau WHO kemarin saya berangkat haji batas lansia itu umur 60 tahun ke atas. Tapi ternyata di tempat saya umur 60 tahun ke atas si tahes-tahes. Oh, bisa bisa tawaf, bisa sa'i, umroh sunnah macam-macam, bisa belanja oleh-oleh akeh gitu. Ya berarti kan dia tidak dapat rukhsah gitu ya. Nah, ada rukhsah tapi haram. Maksudnya apa? Ini adalah orang haid dan nifas gitu. Kenapa? Wanita haid dan nifas nggak halal untuk puasa, bahkan harus berbuka, ya, dan mengganti puasanya. Kalau mereka nekat puasa nggak apa-apa, wes aku ya rugi, oh nggak sah puasanya, lapo gitu ya seperti itu. Jadi tidak usahlah mentang-mentang di hadapan Allah. Ya kenapa? Karena kalau Allah sudah menetapkan ya sudah manut aja gitu, aman-aman, gitu, ya seperti itu. Jadi rukhsah tapi haram ya ini, ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengganti puasa? Ya, jadi menyesuaikan dengan kondisinya. Ya, kalau sakit atau safar, gitu ya, maka dia boleh mengganti puasa atau kodok. Ya, ketika sembuh dan tidak dalam perjalanan. Ya, seperti itu. Tentu kita lihat safar atau perjalanan yang bagaimana, gitu. Sakit yang bagaimana, gitu. Ya. Kemudian kalau haid dan nifas ya dia hanya kodok. Ada beberapa orang yang ngakali ya, saya bilang ngakali, mereka minum obat-obat penunda haid ketika mereka puasa. Alasannya ya kembali ke niat. Males aku nek ganti mah ini, lo kok males gitu ya. Kalau mereka keringanan ya sudah dipakai aja gitu ya seperti itu. Kecuali kalau haidnya berlebihan 15 hari istihadah dan sebagainya ya boleh kita atur. Tetapi kalau masih 5 hari, 8 hari itu kan apa justru menunjukkan bahwa perempuan itu sehat gitu ya. Kemudian jadi orang yang sakit berat, orang yang sakit tapi kemungkinan kecil untuk sembuh atau tua renta yang tidak mampu lagi puasa maka dia membayar fidyah. Ya, apa itu fidyah? Jadi kita lihat fidyah itu memberi makan, ya, memberi makanan pokok satu daerah, memberi makan pokok dalam ukuran tertentu pada orang fakir dan miskin sebagai tebusan karena telah meninggalkan puasa Ramadan. Berbeda banyak beda pendapat kalau di Indonesia itu memberikan beras, kalau di Arab memberikan kurma ya seperti itu. Ada yang memberikan 1 mut 0,6 kilo, ada yang memberikan 2 mut ya, ada yang 1 sak ya. Kalau Badan Amil Zakat Nasional fidyah itu 1 mut ya dengan 1 kali makan ya. Paling baik pemberian fakir bisa untuk per hari 3 kali makan ya seperti ini, makan per hari berapa ya seperti itu. Nah, ada beda pendapat, boleh nggak sih fidyah itu tadi kan memberi makan, kalau diberikan beras, kalau diganti uang boleh nggak? Selama ini kan kita lihat ketika zakat fitrah misalnya, ada orang yang kemudian bayar dengan uang. Nah, kalau fidyah ini boleh nggak diganti dengan uang? Ya, ada yang Mufti Abdullah bin Abbas mengatakan nggak boleh. Tapi kalau Al-Azhar mengatakan membolehkan mengganti dengan uang. Ya, seperti itu.
ada lagi fidyah itu adalah memberi makan 2 kali kepada satu orang miskin atau memberi bahan pangan seperti gandum setengah syak atau membayar nilainya. Jadi kalau ini malah boleh uang, boleh bahan pangan. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita kesulitan ya memberikan beras ya atau lauk dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya memberikan di satu kelas ya, lembaga amil zakat yang dia sudah kan sehari makan itu berapa untuk fidyahnya. Saya tinggal membayar, dia yang mengelola gitu ya. Jadi sama untungnya deh ya, seperti itu. Dan karena diperbolehkan ya saya melakukan itu. Bagaimana Muhammadiyah menanggapi bahwa Muhammadiyah dapat boleh mengganti dengan makanan baik mentah maupun yang matang ya, dapat pula berupa pemberian dapat digunakan untuk memberikan santunan keperluan hidup ya, seperti uang. Nah, tapi apa lebih baik bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa, yang utama dibayar dengan memberikan makanan yang masih mentah seperti beras dan sesamanya yang menjadi makanan harian si pembayar gitu ya. Jadi dia bisa mengolahnya, karena kalau kita berikan makanan matang misalnya harus habis hari itu. Tapi kalau kita berikan makanan beras, bisa beras, maka dia masih bisa menyimpan untuk hari esoknya. Jadi Muhammadiyah pun membolehkan uang atau memberikan bahan makanan. Nah, kapan caranya? Karena fidyah ini kaitannya dengan bulan Ramadan, ya, jadi caranya adalah diberikan pada satu orang miskin bila berupa makanan. Jadi diberikan dalam satu hari kepada sejumlah orang fakir miskin sebagai sesuai hari puasa yang ditinggalkan. Contoh misalnya, dia nggak puasa 30 hari. Boleh dia memberikan makan satu hari kepada 30 orang. 30 orang dia bagikan, atau setiap hari dia memberikan sehari sampai 30 hari. Ya. Dasarnya adalah ini ya, sahabat Anas bin Malik ya, dari salah seorang sahabat ketika usia tua tidak mampu puasa. Dia mengundang 30 orang untuk satu hari saja. Ya, jadi boleh diropel satu hari tapi 30 orang, kan sama dengan 30 hari, atau setiap hari selama 30 hari, satu orang. Waktunya kapan? Setiap hari boleh. Boleh mulai awal Ramadan, diropel di awal Ramadan, tapi nggak boleh di luar Ramadan. Jadi sodako, bukan fidyah kalau dulu, karena kaitannya dengan Ramadan gitu. Maka ya harus diberikan di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya ringkasannya, yang boleh tidak puasa dan tidak boleh ya, kalau kita lihat ya. Jadi yang boleh tidak puasa lanjut usia ya, ini kan macam-macam penjelasannya ya. Kemudian sakit kronis, kemudian sakit dengan penyakit yang sulit disembuhkan, sakit yang mungkin ada sembuhnya, harapan sembuhnya ya, kalau ini pas kemarin COVID ya, dengan gejala yang sedang dan berat ya. Kemudian ibu hamil, nah adalah ibu hamil itu macam-macam, boleh fidyah saja, boleh kodo aja, boleh dua-duanya. Musafir itu kodo. Nah, yang nggak boleh puasa wanita haid, wanita nifas ya, jadi dia hanya mengganti saja atau kodo saja ya. Nah ya, jadi ini ringkasan cara membayar fidyah, makanan siap santap, atau boleh makanan pokok senilai harga satu porsi makanan setiap hari, atau uang tunai. Ini kemarin dari, karena waktu ini saya ambil dari ini ya, waktu ini flyernya itu untuk orang Jakarta waktu itu ya, Jakarta dan Bandung, sehingga nilainya mungkin lebih besar. Tapi mungkin kalau untuk kita menyesuaikan, mungkin 25.000 cukup ya sudah ya. Jadi jadi kalau di sini contohnya mengirim makan siap santap kepada 7 orang duafa sebagai fidyah 7 hari tidak berpuasa. Ya, jadi boleh juga dengan uang tunai mentransfer uang sejumlah hari puasa yang ditinggalkan kepada lembaga zakat yang diberikan kepada duafa. Jadi perlu perhatian juga, apakah lembaga ambil zakat itu tenanan gitu, dia memberikan ke fakir miskin ya, karena zakat maupun fidyah itu penggunanya, penerimanya itu nggak boleh asal. Terus tak kena tonggo kue, nggak. Ada kriteria fakir, ada kriteria miskin, gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh ada 8 asnaf ya yang harus diberikan termasuk zakat ya. Jadi
Kalau fidyah khusus fakir dan miskin, ya. Tidak termasuk orang borim, orang yang orang yang punya hutang dan sebagainya tidak. Ya, seperti itu. Itu insya Allah ya tentang rukhsah dalam puasa, artinya ini semua adalah bekal untuk kalian, termasuk juga dari makanan halal dan haram itu adalah bekal untuk kehidupan ya. Jadi oke lah ini ilmu ketika kalian di blog ini, tetapi juga saya lebih menginginkan untuk bekal di kehidupan kalian supaya kalian tahu bahwa oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya pilih, ini yang harus saya berikan ke pasien-pasien saya seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau memang nggak ada, sudah cukup saya pikir ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan kata majelis. Subhanakallah